Assalamualaikum. Tidak terasa makin gendut nih, bahaya banget. Sore ini kelihatannya mesti jelasin lagi soal perampasan tanah itu, tapi dalam konteks mungkin yang basis dari pandangan-pandangan ya. Jadi yang pertama itu saya sih kaget gitu ya ketika dialektikakan itu pengalaman yang di Citayam tuh, warga Citayam itu kan udah lama gitu kan, dan banyak lah ininya gitu kan. Tapi apakah itu pemilik tanah awalnya satu pemilik dan beberapa pemilik, itu yang mesti dipertajam. Tapi yang saya kaget itu ketika ada orang yang kuat diindikasikan dulunya pernah kerja di institusi BPN itu menyampaikan kalau ribet-ribet seperti ini udah tanahnya diambil negara aja gitu kan, nanti dibagiin kepada pembeli. Kelihatannya bener gitu, sederhana gitu kan. Tapi saya sih pengen ngajak berpikir lebih jauh. Kalau itu ternyata pemilik awalnya merasa dan terbukti memang tanahnya dirampas, gimana gitu kan. Kan gak bisa juga orang yang punya awal itu tiba-tiba dirampas begitu aja, terus kemudian karena dianggap ribet ya diselesaikan begitu saja gitu. Itu saya kira nggak adil lah, nggak tepat. Walaupun penting untuk dipastikan misalnya bukan hanya itu gitu. Jadi dipastikan tuh gini, benar nggak siapa pemiliknya. Terus kemudian institusi negara itu harus mampu melakukan penyelidikan dan investigasi yang dalam lah ya, untuk membuktikan siapa pemain tengahnya gitu kan, baik itu calo tanah, ya penjahat kecil sampai penjahat besar, sampai yang ada di institusi negaranya gitu kan, karena tidak mungkin terbit izin dan lain sebagainya gitu kalau terbukti jadi perumahan apa apartemen kan. Jadi pasti ada pejabat yang ikutan terlibat di situ gitu. Jadi maksud saya ini harus diberesin, jangan dianggap mudah. Itu yang pertama. Jadi yang beginian jadi menjadi tidak sederhana menurut saya. Kemudian juga ucapan Irjen BPN yang menyatakan merasa sering prihatin gitu kan, bahkan sedih ketika auditnya sudah memastikan bahwa terjadi salah objek gitu dan lain-lain. Tapi di pengadilan pun kalah gitu, nggak bisa dibatalin gitu kan. Itu juga sedih dalam artian kenapa nggak ini diproses di dalam BPN sendiri gitu kan, dibatalinnya di dalam gitu kan. Kayak begini kan jadi harusnya menurut saya gitu kan nggak tuntas. Kenapa nggak tuntas? Karena ketika ada persoalan di dalam BPN gitu kan, sebagai Inspektorat Jenderal itu bisa ngusulin pemecatan kalau menurut saya gitu kan. Jadi ketika ada indikasi yang kuat bahwa itu bukan semata-mata maladministrasi gitu kan, kenapa nggak diusulin diberhentikan jabatannya, atau sampai diberhentiin beneran gitu kan, atau parkir sebentar dan lain-lain. Jadi nggak sesederhana itu. Apalagi juga saya dapat berita juga dari Bang Hairul gitu kan, untuk kasus Robert Sujasmin itu terindikasi Pak Sofyan Jalilnya tuh nggak dapat informasi yang jernih. Ya cuma dapat itu kalah di pengadilan. Pinter aja katanya literasi yang disusun gitu kan, sehingga di medsos bingung. Nah ini berbahaya nih kalau benar-benar Pak Menteri punya pandangan seperti ini gitu lah. Apalagi sampai ke Pak Jokowi kesannya bahwa one map one policy itu akan menyelesaikan seluruh persoalan pertanahan gitu kan. Karena kalau teman-teman melihat, salah satu persoalan yang paling mendasar itu di soal pendaftaran tanahnya. Jadi banyak ketika persoalan pendaftaran tanah itulah yang
tidak berhak yang mendaftarkan, tetapi proses inilah yang terjadi, misalnya dimanipulasi, apakah itu lurah, camat, kemudian juga oknum di dalam BPN sendiri gitu kan, sehingga hal yang sebenarnya tidak muncul terjadi. Dan ketika dibawa ke proses pengadilan, bukti-bukti legal yang formal itulah yang dijadiin bukti, sehingga pemilik yang sah itu bisa kehilangan barangnya, kehilangan tanahnya. Dan itu sering kita dengar dengan ucapan dari warga yang kehilangan tanah, saya belum pernah menjual tanah saya, kok tiba-tiba orang lain bisa menguasai, memilikinya gitu kan. Apakah pengadilan mungkin bisa menentukan keputusan itu gitu kan. Nah, lain lagi dengan ketika misalnya terjadi sengketa antar waris gitu kan, kemudian juga antar bisnis gitu kan, rekan bisnis, pengadilan bisa masuk gitu kan. Kalau nggak ada transaksi jual beli, nggak pernah dijual gitu kan, terus masuk, ini ajaib gitu kan. Nah, itu penting gitu kan. Sehingga jadi yang paling penting, balik lagi nih soal tanah itu, mari kita pastikan gitu kan, gimana sih perolehan awal dari tanah itu gitu kan. Jadi jangan jadi ribet-ribet, dan itu kan bisa dilihat di dalam laci BPN sendiri gitu. Jangan juga apa yang diamanatkan oleh undang-undang tahun nomor 5 tahun 60 maupun PP nomor 10 tahun 61 gitu kan, semua data itu harus ada di BPN, tapi bahasanya teman-teman itu malas ngukur gitu kan, alasan ini itu, sehingga masalah itu jadi ada di masyarakat gitu. Itu sih ininya. Nah, kembali ke cerita ini gitu kan, diulang lagi. FKMTI itu jelas mengajukan 10 kasus. 10 kasus itu yang pertama itu ada Robert Sujasmin. Robert Sujasmin itu beli dari kantor lelang negara, sertifikatnya hak milik. Kalau beli dari kantor lelang negara dan sertifikat hak milik dijual oleh Kementerian Keuangan gitu kan, direkomendasi dan memang di situ di balai lelang, setahu saya siapapun harus melindungi produk ini gitu kan. Nah, terus di mana salahnya Robert bayar 600 juta beserta para dokter, udah 30 tahun itu uangnya hilang, nggak bisa dimanfaatkannya gitu. Kalau misalnya dia itu jadi rumah sakit, mungkin dari tahun 90 sampai sekarang di Kelapa Gading itu rumah sakit luar biasa pasti. Dan apalagi dokter-dokternya ketika itu kan dokter-dokter yang bagus gitu. Ya sekarang yang terjadi nih, Robert bolak-balik aja gitu. Duitnya ketika itu minta dibalikin, tahun segitu nggak dibalikin. Kemudian juga hilang, sampai hari ini sertifikatnya nggak ada. Pertanyaan sederhananya, penjual yang tidak bertanggung jawab Kementerian Keuangan gitu kan, nggak bertanggung jawab, ini harus bertanggung jawab. Atau yang artinya Robert ditipu lah kalau ngomongnya tegas gitu kan. 30 tahun dia tidak mendapatkan tanahnya, masa negara nipu kan? Nggak juga harusnya kan. Kemudian yang kedua gitu kan, BPN yang sudah melakukan 3 kali verifikasi, mulai dari mengeluarkan sertifikat itu tanah jaminan, kemudian yang ketiga itu juga dilakukan proses lagi sebelum dijual ke Robert gitu kan, 3 kali. Terus gimana bisa menyatakan seperti sekarang ini gitu kan, padahal kalau dilihat itu beda objek gitu kan, tanahnya nggak di situ gitu kan, beda lah gitu kan, jelas. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Ani Sri Cahyani juga kita angkat terus karena juga sertifikat hak milik gitu udah dijaminin di bank, kemudian juga sudah dibuktikan juga bahwa dia beda gitu letak tanahnya gitu kan. Jadi ini juga jangan dibikin belit-belit gitu kan, jadi menang pengadilan lah segala macem lah, tanahnya beda gitu. Justru pengadilan yang kayak begini harus malu gitu kan. Jadi jangan terus di apa namanya, harusnya ada proses yang meneliti kembali proses pengadilan ini gitu. Jadi jangan di pengadilan kan, pengadilan terbukti dalam persoalan tanah ini beberapa sudah seperti ini gitu kan. Kita menghormati keputusan pengadilan, tapi saatnya karena sekarang ini karena pengadilan hakim itu dianggap wakil Tuhan gitu kan, maka maha pengasih dan penyayangnya juga harus ada di hakim-hakim itu gitu kan. Jadi harus dibuka ini kenapa bisa seperti itu gitu kan.
Nah, kemudian juga termasuk misalnya Rusli tanahnya nggak pernah dijual, mau AJB di kelurahan, kemudian makanya giriknya dititipin, suruh diberesin ke pengadilan sama ahli waris. Setelah beres dengan ahli waris, tiba-tiba ada gugatan, muncul SHGB yang diindikasi ada giriknya yang dibeli Rusli gitu kan. Terus kemudian proses pengadilannya berbelit-belit. Itu juga nggak bisa, harusnya begitu. BPN harus tegas, nggak mungkin bisa ngeluarin surat ketika itu masih disita jamin, orang belum dijual juga gitu kan. Nah, kayak begini nih, tiga hal ini saja sebetulnya itu harus menjadi introspeksi yang besar gitu kan, di dalam kerangka urusan bagaimana surat-surat itu bisa melengkapi sehingga proses pengadilan itu menjadi bias gitu, karena berpegangan kepada yang legal formal gitu kan. Ini sebagai masukan di mana kita menghormati proses, dan karena hukum itu harus benar dan salah pilihannya, bukan menang kalah gitu. Hukum tuh harus begitu, ini benar ya benar gitu kan, ini salah ya salah gitu, jangan dibudak-adik karena pinter diputer-puter gitu kan, yang benar jadi salah tetapi menang gitu kan, atau yang salah jadi benar tapi bisa menang gitu kan, ya nggak boleh begitu. Yang benar dikalahkan, direkayasa jadi salah lalu jadi kalah gitu kan, nggak boleh begitu. Nah, kemudian juga pada cerita Budi Kendi dan Nugroho juga sama gitu kan. Nugroho tuh jelas tanahnya itu dulunya awalnya pindahan karena Bung Karno menginginkan Asian Games di situ gitu kan. Jadi dasarnya kayak pres lah. Terus dikasih duitnya dibeliin tanah. Jadi tanahnya udah disediakan sama pemerintah zaman itu, dia serahkan tanahnya. Sama dengan Robert, bantu pemerintahan intinya tuh. Dengan Robert membeli dari lelang negara, kalau Nugroho itu nyerahin tanahnya untuk Asian Games gitu kan, untuk dan dia dikasih ganti tanah. Nah, tapi sampai hari ini itu yang terdengar malahan SHGB yang dibatal-batalin di tempatnya dia itu nggak nyambung gitu kan, sehingga dia sampai hari ini keluarganya lah tidak bisa memiliki tanah itu. Nah, ini juga semoga selesai lah cepat. Begitu juga Budi Kendi yang saya dengar sendiri gitu kan, di Irjen di Kementerian Dalam Negeri ketika digelar perkara gitu kan, walaupun belum terbuka dari pihak yang merasa memilikinya sekarang, tapi ketika itu dijelaskan bahwa Budi Kendi memang beli gitu kan. Terus kemudian juga ada yang aneh, yang anehnya itu adalah orang yang sudah menjual tanah kepada Budi Kendi itu seakan-akan kena perkara gitu kan dan lain sebagainya, kemudian damai. Nah, begitu damai itu padahal tanahnya udah dijual, tanahnya Budi Kendi yang jadi korban gitu kan. Itu udah 5 kasus tuh. Nah, kemudian yang model begini ada juga Sami, itu tanahnya di Sawangan gitu kan. Sama juga modelnya kayak gini, dia ngaku juga belum dijual tapi udah muncul SHGB, dan ketika diteliti mana markahnya sama. Rusli, Ani dan Sami itu ketika ditanya markah jawabannya belum ditemukan markahnya. Sama lah. Dan tiga-tiganya kesannya udah ke pengadilan aja, malah semuanya tuh kesannya disuruh ke pengadilan. Kemudian yang lainnya adalah itu Didi Karsidi, Patrick sama Bu Tri di Balikpapan. Tiga-tiganya sertifikat hak milik gitu kan. Jadi sekarang masih sertifikat hak milik tapi terasa benar bahwa ada gangguan gitu kan untuk tanahnya mereka. Nah, terakhir itu Kirai di Cipete Utara, ada berapa ratus keluarga gitu situ. Mereka tinggal di situ udah lama gitu kan. Yang kami harapkan itu ya kalau udah zaman dulu ada keputusan pengadilannya juga bahwa itu memang punya ahli waris, kemudian juga udah dijualin ke warga gitu kan. Ya apalagi diindikasi ada SHGB yang melayang di situ gitu kan. Artinya nggak di tempat itulah. Ada keputusan pengadilannya juga, ya tolonglah. Jadi balik lagi kenapa ini dibolak-balik dibahas gitu kan. Disampaikan sampai kayak gini nih. Ini karena sekarang udah bulan Agustus dan kita baru saja melewati 17 Agustus yang ke-75.
kami memulai apa yang disampaikan barusan itu pada bulan November. Pada bulan November tahun 2019. Sebentar lagi setahun. Dan ini bukan diem. Artinya setelah November kami ketemu, kami kirim surat lagi. Kemudian juga Februari kami kirim surat lagi. Kemudian di bulan Juni kami kirim surat lagi. Kirim surat itu untuk ditindaklanjuti. Kan kalau hampir setahun gini harusnya menteri jawab gitu kan, atau anak buahnya manggil gitu kan. Karena COVID ya kita maklum lah. Nah tapi ada 3 hal yang tadi mengganggu di awal itu. Kita menjadi melihat ini bukan soal teknis. Dan mohon maaf, ini ada kecenderungan ini seperti soal keberpihakan. Dan soal keberpihakan ini juga diharapkan sebetulnya kita sih sebenarnya gitu kan, berharapnya itu ini soal harusnya dibuka gitu. Jadi jangan karena merasa pejabat gitu kan terus lupa gitu kan, padahal jadi pejabat itu kan dibayarin oleh masyarakat sebetulnya. Duduk di sana tuh diberi kehormatan gitu kan. Duduk di situ itu kan diberi kepercayaan gitu kan. Duduk di situ itu dimuliakan gitu kan. Jadi ya alangkah baiknya kalau misalnya dipanggil gitu kan, dipanggil, dibukain, didetilkan gitu kan. Terus jangan juga bilang misalnya maaf ini lagi work from home sehingga belum selesai gitu kan. Work from home itu menurut Pak Jokowi jangan dijadiin alasan untuk tidak menyelesaikan tugas. Bukan berarti juga kami tidak memahami bahwa di birokrasi itu banyak pekerjaan, bukan itu gitu kan. Tapi proses itu harus berjalan gitu kan, harus berjalan. Jangan seakan-akan saya berkuasa gitu kan, terus Anda masyarakat mau apa gitu kan. Keputusan kan di tangan saya gitu kan. Saya yang menentukan gitu kan. Lu mau apa gitu. Tolong jangan begitu gitu kan. Jadi ini mohon maaf banget gitu kan. Ini saya melihat bahwa masyarakat itu merintih, mereka itu menangis, mereka itu menjerit gitu kan. Terus berpikirnya waduh, kami nggak bisa dong di perintah-perintah. Wah pasti rakyat nggak bakalan mampu merintah. Rakyat itu meminta gitu kan. Dan komunikasi ini itu dilakukan setelah berkali-kali, setelah menyampaikan, setelah datang, setelah mengirim surat, setelah banyak hal. Artinya kami memahami bahwa di birokrasi itu memang padat, sibuk gitu kan. Nah, tetapi ketika kami melihat yang datang itu kok banyak sekali gitu kan, dan itu dari berbagai daerah, dan itu mereka juga bolak-balik gitu kan. Kalau gitu mau tidak mau harus ikutan membantu juga pemerintah gitu kan. Dengan cara seperti ini kan insya Allah orang-orang dari daerah itu kalau datang ke Jakarta nggak terlalu lama mereka nunggu gitu kan. Karena biarlah saya nanti yang dianggap kok saya cerewet gitu kan, berani-beraninya kepada pejabat gitu kan untuk menyampaikan hal-hal seperti ini gitu kan. Bisa saja saya dianggap tidak sopan, walaupun maksudnya adalah karena saya nggak tega juga gitu lihat orang-orang itu bolak-balik gitu kan, ngeluh dari berbagai daerah gitu kan, terus nggak selesai-selesai juga gitu kan. Nah saya kira karena sekarang COVID, kemarin Mas Imam Prasojo menulis bahwa COVID ini harus merubah perilaku kita semua gitu kan, dengan bersungguh-sungguh. Nah, saya ingin menyampaikan semoga bukan hanya di kementerian ini gitu kan, ATR BPN saja, tapi di seluruh kementerian gitu. Semoga ini memotivasi seperti yang Pak Jokowi sampaikan untuk bekerja lebih keras. Jadi kalau lihat yang seperti ini gitu kan, yang seperti ini ya kalau reshuffle mah itu mah kewenangannya presiden lah, nggak mungkin gitu kan orang biasa-biasa kayak saya gini didengerin gitu kan, reshuffle gitu. Ya enggak lah, ini kan hanya mengingatkan karena sayang aja gitu kan sama negeri ini, bahwa nggak baik lah kalau
kalaupun tidak gitu, maksud saya tidak arogan, tidak menganggap remeh masyarakat gitu kan, karena sibuk saja gitu kan. Jadi maksud saya bisa jadi persepsi saya melihat pandangan para korban, di mana mereka itu seakan-akan melihat tembok, bisa diusir-usir gitu kan. Terus kemudian juga benteng-benteng yang seakan-akan harus dirubuhan gitu kan. Menurut saya semoga tidak gitu kan, tapi jangan-jangan komunikasi begini yang tidak sampai gitu kan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa seperti ini tuh perlu dibuka gitu kan. Jadi jangan seremonial pemberantasan mafia gitu kan. Wah, satu kasus dibikin rame gitu kan. Tapi yang 10 kasus diajak dibuka bareng-bareng sudah 1 tahun nggak selesai-selesai gitu kan. Dan ini pasti lucu bener gitu kan, karena di dalamnya tuh ada yang sudah lapor ke polisi kemana-mana, ada yang sudah lapor ke Menko Polhukam juga, ada yang sudah, ya mereka jerit-jerit lah kemana-mana, ke Komnas HAM, ke Ombudsman gitu kan. Nah, tapi saya sih jujur aja gitu kan, Pak Jokowi bisa bilang akan selesai dengan one map policy. Apakah beliau itu benar-benar diceritain detail dari seluruh pihak gitu kan, bahwa itu solusinya? Karena saya dengar juga itu one map policy itu dari berbagai pihak juga seakan-akan itu solusi. Nah, tetapi ketika saya cek ke berbagai orang pinter dan akademisi, ternyata termasuk juga ahli pertanahan, begitu dibukain seperti ini, akibat dari perampasan tanah ini bisa bank jebol lagi triliunan, ratusan triliunan rupiah, bisa warga tawur. Kemudian sekarang terbukti juga orang beli rumah, beli apartemen nggak dapat sertifikatnya dan lain-lain. Kemudian juga harga rumahnya jatuh gitu karena surat-suratnya nggak lengkap. Seperti contoh di Citra Park ya, Central Park, itu ada apartemen tinggi terbangun, tapi ternyata di kemudian hari tanahnya itu persoalan gitu kan. Nah, disampaikan begini bingung. Kemudian juga muncul juga di media massa ketika 80% tanah itu punya asing, 13% punya konglomerat. Kemudian 7% itu rebutan lah 250 juta orang gitu kan. Maksudnya ini kan hari kemerdekaan baru lewat, baru Senin, Selasa, Rebo, baru lewat 2 hari. Sekarang tanggal 19. Pertanyaan mendasarnya, apakah benar bahwa dengan fakta-fakta itu, dengan indikasi-indikasi itu, bahwa negeri ini berdaulat? Dan kita tentu tidak ingin menjadi bangsa seperti aborigin atau bangsa seperti Indian. Anda semua boleh berpendapat, Anda semua boleh hanya menonton. Tapi kalau Anda pernah berdekatan dan melihat bagaimana aborigin keberadaannya, kemerdekaannya, walaupun di sana sudah terjadi proses yang mix lah ya. Begitu juga di negara-negara di benua Amerika itu gitu kan. Orang-orang aslinya Indian itu bolehlah kita lihat gedung apa segala macam gitu kan. Tapi bagaimana orang-orang yang jauh lebih lama tinggal di situ? Pasti Anda prihatin gitu kan. Dan saya kira bangsa Indonesia jangan sampai mengalami itu. Jadi bangsa Indonesia itu walaupun kita menerima seluruh bangsa untuk hidup di negeri ini, tapi hiduplah bersama kita setara. Karena Yang Maha Kuasa menyampaikan bahwa siapapun boleh hidup dimanapun, dan makhluk itu, manusia itu diciptakan berkaum-kaum, berumat-umat itu memang atas kehendaknya. Jadi beda itu memang sudah bagian daripada kecanggihan yang luar biasa daripada alam semesta itu. Nah, kita perlu menerima itu. Kemudian juga disampaikan juga
ada janji ataupun misalnya peringatan. Untuk siapapun di bangsa manapun, ketika dia sembarangan, ketika dia serakah, kejam, jalim, pokoknya sembarangan, kelakuannya tidak bermoral dan nggak keru-keruan, maka mereka itu akan digantikan oleh bangsa lain. Nah, maksud saya itu peringatan buat kita yang di negeri ini gitu kan. Jadi apakah yang diceritakan tadi, walaupun kita hanya membahas soal pertanahan saja gitu kan, dari sisi pertanahan, itu mencerminkan bahwa itu zalim, bahwa itu nggak tepat gitu kan, memperlakukan seperti itu. Karena yang disampaikan oleh saya di sini 10 itu jauh sekali lebih sedikit daripada terlalu banyaknya kita dapat bahan, walaupun kita sangat berhati-hati karena tidak ingin kita akibat terlalu bersemangat jadi salah gitu kan. Jadi kita mendengar jauh atau membaca jauh lebih banyak daripada itu, tapi kita ingin buktikan dulu bahwa dengan 10 ini bisa selesai, maka kita punya harapan gitu kan. Artinya ini bisa dikomunikasikan ke seluruh negeri bahwa ada harapan ini. Tetapi ketika defense, ketika rekayasa yang digunakan, ketika kekuasaan yang digunakan, maka ini adalah peringatan juga gitu kan, bahwa beginilah caranya birokrasi berhadapan dengan persoalan gitu kan, sehingga tidak selesai. Karena ada persoalan yang di luar 10 kami ajukan, itu asrama Brimob di Ciputat, itu kelihatan bagaimana mungkin surat pinjamnya ada tapi dibilang diduduki gitu kan. Kuburan dan pul PPD jadi alas hak itu kesannya gitu kan, sehingga keluarlah surat. Padahal itu punya orang. Mungkin yang milik hari ini hanya bisa merintih dan menangis. Tapi kalau itu benar miliknya, tolong keadilan itu ditegakkan. Kenapa? Karena kalau tidak adil, tidak benar, itu dipaksakan, hari ini orang itu bisa merintih dan mengalah. Tetapi jangan lupa bahwa keadilan itu akan datang dengan cara yang tersembunyi dan seringkali menyakitkan. Ini disampaikan karena keterbatasan masyarakat. Masyarakat itu sangat terbatas, hanya bisa bicara, hanya bisa mengadu, hanya bisa melakukan proses-proses, kewenangan tidak ada di masyarakat. Tetapi jangan lupa, ketika doa-doa mereka yang dizalimi ini, yang disakiti ini, dengan sungguh-sungguh dan bertahun-tahun, pada saatnya akan dikabulkan. Dan pasti itu akan terwujud. Nah, yang saya ingin disampaikan di sini adalah alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika keadilan itu diberikan oleh yang berwenang dengan proses yang benar, diteliti yang benar, dipelajari yang benar. Dan ketika keadilan itu diberikan, maka yang diberi keadilan diberi kehormatan, karena mereka telah memperjuangkan keadilan bukan hanya untuk haknya, tetapi mereka itu ikut menjaga negara ini. Dengan keadilan tegak, maka negara ini akan kuat. Dengan keterbukaan, maka terjadi introspeksi. Dengan dialog, maka akan muncul kepercayaan. Sebaliknya, dengan menutup diri, dengan menghindari dialog, maka tidak akan mungkin ada kerjasama. Yang akan terjadi adalah orang akan berpikir, hari ini saya boleh kalah. Saya ulang lagi, hari ini kami boleh kalah. Hari ini kami boleh disakiti. Hari ini kami boleh tersiksa. Hari ini kami boleh diperlakukan seperti ini. Tetapi ingat bahwa kalian di posisi itu tidak akan selamanya. Dan hidup kalian itu juga tidak selamanya. Kenapa? Karena ada Tuhan, pemilik kita semua. Kalian menyakiti kami, kalian menistakan kami, kalian merendahkan kami, tentu kami tidak bisa marah. Kami tidak bisa apa-apa. Tetapi ingat, untuk menjaga negeri ini, kalian perlu kami. Kenapa? Karena kamilah kaki tangan kalian. Kamilah yang berada di seluruh negeri ini. Karena yang berkuasa itu, yang memegang amanah itu pada dasarnya hanya sedikit orang. Siapapun yang berkuasa, siapapun yang memegang amanah, ketika dia tidak dipercaya rakyatnya, ketika komunikasinya itu tidak nyambung dengan rakyatnya,
ketika kerjasama itu tidak bersama rakyatnya, maka mereka akan putus. Mereka akan putus. Sehingga sesungguhnya kami tidak menginginkan ketika keadilan itu dipaksa diberikan oleh Tuhan. Ketika keadilan itu diberikan oleh Tuhan, biasanya ada kejadian besar yang merugikan semua orang dulu. Tetapi ketika penguasa itu memberikan keadilan, biasanya bangsanya berkah, biasanya pemimpinnya disayang, biasanya rakyat yang menghormati yang mempunyai amanah. Oleh karena itu, sesungguhnya kami tetap berharap keadilan ini diberikan oleh yang memegang amanah. Setelah melihat dengan benar, setelah mendiskusikannya secara mendalam, setelah menyelidikinya secara transparan, sehingga ketika keadilan itu diberikan, memang keadilan yang diberikan, bukannya merampas haknya orang lain sehingga orang lain kehilangan haknya dan mengalami ketidakadilan. Jadi demikian, yang diharapkan adalah diwujudkannya keadilan bagi para korban. Dan itu bukan hanya 10 saja yang diajukan. Kami berharap ini semua terjadi di seluruh Indonesia. Jadi itu semua tidak ada hubungannya dengan kami di FKMTI, karena FKMTI itu sangat terbatas, bergeraknya sangat pelan-pelan, tetapi kami meyakini bahwa kalau tanahnya dirampas, itu harus dikembalikan. Dan FKMTI tidak pernah mengurus sengketa waris, sengketa bisnis. Silakanlah bersengketa, bertemu dengan pengacara Anda yang terbaik, kemudian putuskanlah yang paling berhak di pengadilan, karena bersengketa itu mempunyai hak yang sama biasanya. Sedangkan perampasan tanah yang kami perjuangkan, itu pasti orang yang kecil berhadapan dengan pihak yang lebih besar atau pihak yang berkuasa. Sehingga pasti ada abuse of power, pasti ada korupsi yang tersembunyi, pasti ada rekayasa. Sehingga menyelesaikannya kami selalu berusaha mendoakan supaya para pemimpin negeri ini terbuka, mendorong pemerintah yang mesti menyelesaikan sesungguhnya. Karena ini sesungguhnya sungguh luar biasa bahayanya. Oleh karena itu, kami mendoakan supaya corona ini cepat berlalu. Kami mendoakan supaya kami juga terus berada atau dibukakan hati juga ketika ternyata kami salah, itu menjadi sadar bahwa ini salah, menjadi terbuka juga, makin tajam menganalisa bahwa mana yang benar perlu diperjuangkan. Karena yang kami sampaikan itu fokus utamanya adalah harus benar, dan kebenaran itu sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berusaha mencari benar saja. Demikian, semoga komunikasi ini sebagai komunikasi atau silaturahmi yang sesungguhnya kami sangat menyayangi para pemimpin negeri ini, tetapi kami wajib mengingatkan ketika yang zalim atau tidak adil atau informasinya tertutup, itu harus tertutup, dan prosesnya bukan kami menyatakan kami benar, tetapi bukalah komunikasi itu, bukalah prosesnya, lakukan berbagai hal sehingga itu terbuka dan bisa diselesaikan. Demikian, terima kasih.